Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Utama Herlambang Parasista Diatma, STB 4427, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan mereview video yang berisi tentang bagaimana video pada channel Prasetyo Muhammad tentang petaka di Gunung Gede. Apa aja yang mengenai tentang keterampilan komunikasi yang di dalamnya dalam podcast tersebut. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya untuk nilai ujian tengah semester matkul keterampilan komunikasi antar pribadi dosen Bapak Wido. Selamat menikmati. Mungkin bisa ini nggak sedikit ke penonton nih. Kisi-kisinya. Ya. Jadi ini sebetulnya udah lama mau gue bawa. Nah, teman-teman sudah lihat kan cuplikan yang ada di video Prasetyo Muhammad di judul Petaka Gunung Gede Part 2. Apa sih yang ada di dalam video tersebut? Apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut? Ya, tentu kedua orang tersebut sedang melakukan komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang mana di dalam hubungan tersebut terjalin adanya menerima atau memberikan informasi sehingga adanya komunikasi tersebut. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan di dalam video tersebut termasuk dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu suatu komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, yang mana dalam komunikasi tersebut dilakukan secara terstruktur atau dalam artian formal, sehingga dalam jalurnya komunikasi sudah diatur secara sistematis. Tapi nadanya dia tuh neken gitu bang. Muncul lah tuh di situ pas gue dikelilingin setelah omongan itu udah selesai, sosok yang kakek yang nyekek gue itu kelihatan wujudnya. Oke. Wujudnya kelihatan, dia pakai kayak. Nah, di cuplikan kedua ini teman-teman sudah lihat kan apa yang terjadi? Ya, ini merupakan salah satu unsur pada komunikasi, yaitu tentang mendengar. Mendengar menurut saya penting karena apa? Karena seseorang akan merasa dirinya dihargai, rasa dirinya akan senang berbicara kepada orang lain apabila orang yang diajak berbicara mendengarkannya dengan baik. Dalam proses mendengar terdapat 5 kejadian. Yang pertama yaitu menerima. Menerima apa yang sedang dia dengarkan atau menerima apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Yang kedua, memahami. Orang yang kita ajak berbicara belum tentu akan memahami apa yang dia bicarakan. Seperti contoh, apabila kita berbicara kepada orang yang sedang bermain game, dia mendengarkan tapi belum tentu dia akan memahami apa yang kita bicarakan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mengingat. Yang selanjutnya mengevaluasi, dan yang terakhir merespon. Merespon ini yaitu merespon dengan bicara. Jika kembali ke konteks podcast ini, pada podcast ini menurut saya Prasetyo Muhammad ini merupakan pendengar yang baik, di mana ketika Maya sebagai narasumber ini menceritakan sedetail-detailnya tentang kejadian pada waktu itu, Prasetyo sangat mendengarkan. Dia cukup diam dan tidak banyak pertanyaan yang dia lontarkan kepada Maya. Kenapa begitu? Karena menurut saya apabila Prasetyo banyak pertanyaan, menyecar pertanyaan kepada Maya, maka informasi yang diberikan kepada Maya dan tidak akan utuh diberikan. Dan kedua, Maya juga akan merasa dia kurang nyaman apabila banyak pertanyaan, karena di sini konteks
podcast ini juga agak sensitif karena menceritakan tentang kisahnya, dan kisahnya juga kisah-kisah yang horor tapi juga sensitif juga. Akhirnya buat dipindahin ke ruang jenazah ya, buat dirapihin, itu gue lihat perutnya tuh rata normal. Iya, itu darahnya juga masih muncul tapi kecil-kecil kayak disembur-sembur. Pak, kalau misalkan anak saya kenapa-napa gimana ya? Nggak usah percaya Bu, nggak ada setan yang bisa bikin manusia mati, dia bilang kayak gitu kan. Terus dia langsung melotot gitu Bang, pas dia bilang setan nggak ada yang bisa ngebunuh manusia gitu. Dia melotot, terus langsung tangannya itu udah, ya Allah. Nah, menurut teman-teman apa nih selanjutnya nih, cuplikan selanjutnya ini? Nah, yang selanjutnya ini yaitu unsur komunikasi selanjutnya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang secara langsung. Secara langsung yaitu ketika orang satu dengan orang kedua atau orang lainnya bertemu secara langsung dan melakukan komunikasi. Itu yang dinamakan komunikasi verbal, teman-teman. Untuk selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan tidak secara langsung. Maksudnya tidak secara langsung itu bukan via telepon, via WhatsApp, itu bukan. Yaitu komunikasi yang menggunakan cara isyarat. Seperti contoh apabila kita menjawab menganggukkan atau geleng-geleng untuk berkata tidak, atau terkejut dengan memunculkan wajah terkejut. Nah, di sini sudah jelas lah teman-teman. Untuk komunikasi verbalnya kan seperti komunikasi antara Prasojo dengan Maya ini. Mereka komunikasi secara langsung. Untuk secara tidak langsungnya seperti Prasojo ini beberapa kali atau sering juga menganggukkan, dan dia ada mimik-mimik wajah terkejutnya juga, sehingga ada pada podcast ini ada terjadi komunikasi nonverbalnya walaupun dua orang ini bertemu. Orang baru pulang kata dia gitu kan. Dia bingung tuh maknya, siapa yang di dalam tadi? Yang tadi negor gue di dalam siapa ya? Kata dia. Terus kata si Ari gini, ya kagak ada habisnya kita, kata dia gitu kan. Nyampe rumah masih aja, kata dia. Si Oleng, udah gue cabut duluan ya, kata dia gitu. Pulanglah dia ke rumahnya si Oleng di belakang si Yasin. Terus, gue tanya dulu. Sudah lihat cuplikan tadi? Apa itu? Menurut teman-teman apa ya itu? Agak membingungkan kan sih, apa unsur komunikasi di dalamnya. Nah, ini beda teman-teman. Jadi yang dicuplikan tersebut termasuk saya jelaskan tentang konsep diri, dimana konsep diri itu bagaimana diri kita mengetahui tentang apa yang kita punya. Dalam Johari Window ada 4 kotak, dimana kotak di sini dibedakan, yaitu area terbuka di mana kita tahu dan kita memahami, dan area buta di mana kita tidak tahu, dan area tertutup di mana kita tahu tapi orang lain tidak boleh tahu, dan area yang tidak diketahui di mana kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu. Jika disambungkan dengan video tadi, menurut saya di sini Maya membuka selebar-lebarnya area terbukanya, di mana dia membuat ceritanya dia itu benar-benar cerita asli, cerita yang dia alami selama dia melakukan pendakian di Gunung Gede, yang dari awal sampai akhir. Bahkan dia menceritakan titik-titik detailnya, dan salutnya di channel Prasojo Muhammad ini, dia benar-benar tidak mengclickbait atau melakukan beberapa suara yang hilang di penjelasan Maya, sehingga pendengar pun, orang yang melihatnya pun
merasa puas dengan cerita tersebut karena cerita tersebut sangat disajikan dengan lengkap. Nya sih bapaknya si Ita. Oke. Nah, si polisinya itu gue nggak tahu dapat kabar dari mana. Dia pun datanglah ke rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Ini boleh gue sebut gak sih rumah sakitnya? Nggak usah. Nggak usah. Ya dia ke situ, terus udah itu. Nah, ini teman-teman, cuplikan tersebut menurut saya give applause untuk channel Prasojo Muhammad, di mana di part 1 sampai part 2 tidak ada itu Prasojo Muhammad melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Maya yang menyimpang kah atau membuat hati Maya kacau kah. Jadi benar-benar Prasojo Muhammad ini menjaga harga diri Maya, seorang wanita yang ikut andil dalam cerita tersebut. Jadi Prasojo tidak mencecar pertanyaan atau membuli atau melakukan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada Maya, sehingga Maya pun juga merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan dari Prasojo. Dia tidak merasa minder atau merasa terlalu terasingkan lah dengan pertanyaan-pertanyaan dari Prasojo. Buka baju di rumah sakit. Terus dia langsung melotot gitu bang. Pas dia bilang setan gak ada yang bisa ngebunuh manusia gitu. Dia melotot, terus langsung tangannya dipres. Itu udah Nah, ini cuplikan yang terakhir nih teman-teman tadi. Apa yang bisa kita ambil pada cuplikan terakhir ini? Ya, Maya sedang menangis terseguk karena dia mengingat kisahnya di Gunung Gede. Jadi dalam komunikasi itu membawa perasaan, dan perasaan itu ada dalam emosional di diri kita. Pasti setiap manusia itu memiliki emosionalnya masing-masing, dan emosional itu setiap menit, setiap waktu akan berubah. Apabila kita pagi marah, mungkin kita tidak sampai 1 jam kita akan senang, kita akan tertawa. Itu emosional. Nah, dalam komunikasi pun juga ada emosionalnya, dimana kadang-kadang kita juga sedih, kita agresif, kita senang, kita terkejut. Jadi seperti itu. Dalam pesan emosi ini ada namanya roda emosi Plutchik, di mana ada spektrum tentang emosional. Nah, emosional di sini dalam maksudnya gimana ya? Jadi ada sisi positif dan sisi negatif. Tapi emosional ini tidak permanen. Jadi sewaktu-waktu dapat berubah. Seperti di dalam video ini, seperti udah dilihat kan, Maya sedih, dia nangis mengeluarkan air matanya, dan selanjutnya juga Prasojo Muhammad berempati pada Maya atas ceritanya. Nah, itu pesan emosi yang bisa diambil di podcast ini. Yang lainnya juga ada seperti Maya termenung, gak bisa menjelaskan ceritanya karena dia harus diam dulu karena benar-benar sedih sih menurut saya cerita ini. Dan Prasojo juga terkejut karena beberapa cerita yang bisa dikatakan abnormal, tidak sewajarnya, dan dia baru mendengarkan apa gimana kayak gitu. Jadi seperti itu pesan emosi yang terjadi pada podcast ini. Kak Maya ini ya, kasih pesan-pesan lah nih buat pendaki ya. Mungkin buat meminimalisir supaya nggak kejadian kayak gitulah. Kira-kira mesti gimana sih gitu? Kan Kak Maya lumayan sering naik gunung juga ya. Itu gimana sih Kak? kalau pesannya tuh ya dimanapun kita berada ya, nggak mesti di gunung ya kan, dimanapun. Hal gaib itu kan banyak orang yang percaya dan tidak percaya gitu. Sebenarnya gue cuma mau ngingetin lagi, kita itu memang hidup kan berdampingan sama mereka, sama-sama ciptaan Allah juga. Dan ya kalau bisa dimanapun kita berada saling menghargai aja gitu.
entah dari sikap kita, bahasa kita, perlakuan kita. Kan kita itu nggak bisa melihat mereka ya secara orang awam ya, nggak bisa melihat. Tapi dia bisa melihat kita, bisa tahu gerak-gerik kita. Siapa tahu misalnya kita lagi naik gunung ada kesalahan yang memang kita nggak ingat atau nggak sadar gitu, kayak kondisi gue waktu naik gunung sama almarhumah ya kan. Gue nggak tahu ada kesalahan apa, ya mungkin itulah kesalahan yang nggak bisa dimaafkan sama mereka gitu. Jadi ya dimanapun kita berada harus saling menghargai aja kali ya. Oke deh Kak Maya, ini Nah ini teman-teman juga tak kalah penting tentang kesan atau pesan dalam sebuah komunikasi. Jadi kita apabila melakukan komunikasi dengan seseorang, usahakan komunikasi itu berkesan untuk kita sendiri atau untuk orang lain, sehingga apabila kita bertemu dengan orang yang sama dan kita ajak berkomunikasi lagi, orang tersebut welcome dengan kita. Tidak orang tersebut, saya nggak mau komunikasi, saya nggak mau berbicara dengan orang ini karena orang ini gini. Jadi jangan lakukan seperti itu. Ciptakan suasana komunikasi yang baik, ciptakan suasana komunikasi yang erat sehingga orang tersebut senang, merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah di akhir cerita ini terdapat kesan dimana setelah sekian lama, sekitar durasi 2 jam pada podcast ini, Prasojo Muhammad dengan mimik wajah yang tenang, santai, dia berinisiatif melakukan pertanyaan terakhirnya, yaitu bagaimana pesan-pesannya untuk pendaki di luar sana kepada Maya. Dan Maya pun juga senang karena apa? Setelah dia bercerita, ada sedihnya, ada dukanya, dia juga bisa menginspirasi untuk dirinya sendiri dan kepada orang lain juga. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan tentang podcast Prasojo Muhammad judul Petaka di Gunung Gede. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penjelasan saya. Saya buat dengan kesadaran diri saya, dengan ilmu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman, dan juga semoga video ini juga bisa membantu untuk menyelesaikan tugas UTS saya di matkul keterampilan komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Bapak Windo. Semoga juga apa yang saya harapkan dapat dimaksimalkan dengan nilai terbaik. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Sekian dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.